Halo semua, kembali lagi di channel Kursus Matematika Instan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi trigonometri. Namun sebelum kita lanjut menonton video pembelajarannya, jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Oke, kita akan melanjutkan materi trigonometri. Yang akan kita bahas di sini adalah yang pertama adalah nilai trigonometri suatu sudut. Ya, jadi ini kita bikin tabel. Oke. Oke, ini ada sin. Kemudian di sini ada cos dan di sini ada tan. Nah, sudutnya itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, kemudian 60 derajat dan 90 derajat. Nah, 0, 30, 45, 60 sama 90 ini disebut sebagai sudut istimewa. Oke. Nah, nilai dari sin 0 itu adalah 0, sin 30 itu adalah setengah, kemudian sin 45 itu adalah setengah akar 2, sin 60 itu adalah setengah akar 3, dan sin 90 itu adalah 1. Kalau cos itu kebalikan dari sin. Jadi dia 1, setengah akar 3, kemudian setengah akar 2, setengah, dan 0. Nah, kalau tan itu beda sendiri. Kalau tan itu dia 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3, dan tak terhingga. Oke, ini adalah tabel dari sudut istimewa. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Contoh, misalkan kita disuruh menentukan yang pertama itu tentukanlah nilai dari cos 60. Gampang ya, tinggal kita lihat ke tabelnya aja. Cos 60 itu adalah 1/2 atau setengah. Nah, kemudian gimana? Contoh kedua, misalkan nilai dari sin 60 dikalikan dengan cos 45, kemudian ditambah cos 60 dikalikan dengan sin 45. Oke, sin 60 itu nilainya adalah setengah akar 3, kemudian cos 45 itu adalah setengah akar 2, kemudian cos 60 itu adalah setengah, dan dikalikan dengan sin 45 adalah setengah akar 2. Oke, setengah akar 3 ini sama aja seperti akar 3/2 gitu ya. Kemudian setengah akar 2 juga sama. Itu sama aja seperti akar 2/2. Kemudian ini setengah, tetap setengah, dikalikan dengan setengah akar 2 itu sama aja akar 2/2. Nah, kemudian perkalian pecahan berarti pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Akar 3 kali akar 2 hasilnya adalah akar 6. Kemudian 2 kali 2 adalah 4, ditambah dengan 1 dikali akar 2 adalah akar 2/4. Jadi hasilnya adalah akar 6 ditambah akar 2/4. Oke, karena penyebutnya di sini udah sama. Nah, ini udah nggak bisa kita apa-apain lagi. Ini adalah yang paling sederhana. Oke, jadi jawabannya adalah yang ini. Nah, kemudian contoh ketiga. Misalkan nilai dari tan 45 dikurang tan 30 dibagi dengan 1 min tan 45 kali dengan tan 30. Oke, tan 45 itu adalah 1 ya. Berarti 1 dikurang tan 30 itu adalah sepertiga akar 3 dibagi dengan 1 dikurang tan 45. Tan 45 itu tadi adalah 1 dikali dengan tan 30 adalah sepertiga akar 3. Oke, yang atas kita biarin aja jadi 1 dikurang sepertiga akar 3. Kemudian yang bawah
1 dikali sepertiga akar 3 adalah sepertiga akar 3. Jadi 1 dikurang sepertiga akar 3 dibagi dengan 1 dikurangi sepertiga akar 3 adalah 1. Ya, jadi jawabannya adalah 1. Ini adalah contoh yang ketiga. Kita ke contoh berikutnya. Nomor 4 ini misalkan yang ditanyakan adalah nilai dari 2 kali sin 60 dikalikan dengan kotangen 60 ditambah dengan tan 60. Oke, sin 60 itu adalah setengah akar 3. Kalau lupa silakan kalian lihat tabel istimewanya. Kemudian kotangen. Nah, kotangen ini di sudut istimewa atau di tabel yang tadi kita buat itu nggak ada ya. Tapi jangan bingung, kotangen itu adalah kebalikan dari tan. Berarti ini adalah 1 per tan 60 derajat. Oke, gitu ya. Kemudian ditambah dengan tan 60 derajat. Oke, ini 2 dikali setengah, 2-nya bisa kita coret. Jadi sisanya adalah 1 dikali akar 3, yaitu akar 3. Kemudian 1 per tan 60 itu adalah akar 3. Dan tan 60 di sini adalah akar 3. Oke. Nah, ini kita kali pelangi aja nih. Jadi nanti akar 3 kita kalikan dengan 1 per akar 3, kemudian ditambah akar 3 kita kalikan dengan akar 3, gitu ya. Oke, akar 3 kali 1 per akar 3, akar 3 ini coret, sisa 1. Akar 3 kali akar 3 adalah 3. Jadi 1 tambah 3 hasilnya adalah 4. Oke, ini adalah contoh yang nomor 4. Kita ke contoh yang nomor 5 sekarang. Misalkan yang ditanyakan adalah nilai dari cos sepertiga V misalkan dikalikan dengan cos 1/6 V dan sin misalkan 1/4 V. Oke, nah ini sudutnya disajikannya dengan radian ya. Nah, kita ubah dulu aja ke derajat. Sepertiga V itu adalah 60 ya, 60 derajat. Kalau masih lupa, tinggal ini aja, sepertiga dikali 180, jadi 60. Kemudian 1/6 V, 1/6 V itu adalah 30 derajat. Jadi semuanya kita ubah ke dalam derajat dulu, biar gampang. Jadi tinggal kita lihat ke tabel istimewa nanti. Kemudian 1/4, 1/4 itu adalah berapa nih? 45 ya, jadi sin 45 derajat. Oke, cos 60 itu adalah setengah. Kemudian cos 30 itu adalah setengah akar 3. Kemudian sin 45 itu adalah setengah akar 2. Oke, ini kalau misalkan bingung, setengah akar 3 ini bisa kita tulis akar 3 per 2. Kemudian ini bisa kita tulis akar 2 per 2. Oke, ini perkalian ya. Kalau perkalian tinggal kita kalikan pembilang, semua dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Oke, 1 dikali akar 3 tetap akar 3. Akar 3 dikali akar 2 itu akar 6. Kemudian penyebutnya adalah 2 kali 2 kali 2. Berarti berapa? 8 ya. Oke, ini udah paling sederhana. Jadi jawaban akhirnya adalah ini. Akar 6 per 8. Atau bisa juga misalkan kita tulisnya 1/8 akar 6. Itu nggak masalah. Oke, jadi kalau misalkan di soal nanti yang diketahui itu dalam bentuk radian, maka kita ubah dulu aja ke derajat. Oke, ya kita lanjut ke materi selanjutnya. Ya, selanjutnya ini ada sudut berelasi. Sudut berelasi. Nah, apa sih sudut berelasi itu? Jadi kegunaannya gini. Kita balik ke slide sebelumnya dulu ya. Nah, di sini kalau misalkan ditanyakannya itu masih nilai dari cos atau sin atau tan dari sudut yang kurang dari 90 atau pas 90, itu nggak masalah. Jadi misalkan nilai dari cos 60 berapa, itu gampang, tinggal kita lihat tabel.
Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan yang ditanyakan itu sudutnya lebih dari 90 derajat? Contoh misalkan, tentukan nilai dari cos 120. Nah, cos 120 itu nggak ada di dalam tabel sudut istimewa. Maka dari itu, kita akan mempelajari sudut berelasi. Jadi sudut berelasi ini fungsinya itu untuk mengetahui nilai sudut atau nilai trigonometri di sudut yang lebih dari 90 derajat. Nah, tapi sebelum kita ke rumus-rumus dari sudut berelasi, kita harus tahu dulu di dalam trigonometri atau di dalam satu putaran itu ada 4 kuadran. Oke. Jadi mulainya dari sini, ini 0 derajat, ini 90 derajat, ini 180 derajat, 270, dan ini adalah 360 derajat. Jadi satu putaran itu ada 360 derajat. Kemudian dari 0 derajat sampai 90 derajat itu disebut sebagai kuadran pertama. Oke. Kemudian dari 90 ke 180 itu disebut sebagai kuadran kedua. Ini kuadran 3. Kuadran 3. Dan yang ini adalah kuadran 4. Oke, gitu ya. Nah, yang perlu kalian ketahui, di sini kuadran 1 untuk semua nilai trigonometri itu positif. Jadi di sini semuanya itu positif. Kalau di kuadran 2 yang positif itu hanya sin dan kebalikan dari sin. Kebalikan sin itu adalah kosekan ya. Jadi kosekan itu positif. Kemudian kalau di kuadran ketiga itu yang positif adalah tan. Tannya akan positif, kebalikannya adalah kotan. Oke, kemudian di kuadran keempat itu ada cos yang positif. Dan kebalikannya adalah sekan. Oke, jadi ini adalah nilai trigonometri di berbagai kuadran gitu ya. Nah, kalau kuadran 1 itu dari 0 sampai 90, kuadran 2 dari 90 sampai 180, kuadran 3 itu 180 sampai 270, dan kuadran 4 adalah 270 sampai 360. Nah, untuk rumus-rumusnya, yang pertama dulu ya, untuk kuadran 1 dulu sekarang. Kuadran 1 itu ada satu rumus, jadi misalkan sin 90 kurang alfa itu jadinya cos alfa. Kemudian ada cos 90 kurang alfa itu jadinya adalah sin alfa, dan tan 90 itu jadinya adalah kotan alfa. Kemudian kebalikannya juga, kalau misalkan kosekan alfa, kosekan 90 kurang alfa itu sama saja seperti sekan alfa. Kemudian kalau ada sekan 90 kurang alfa itu sama aja kosekan alfa. Oke. Kemudian satu lagi, kalau misalkan ada kotan atau kotangan alfa itu 90 kurang alfa itu sama saja seperti tan alfa. Maksudnya gimana? Contoh, misalkan gini, tentukan nilai dari berapa ya, sin 60 derajat misalkan. Nah, kalau kita menggunakan rumus yang ada di kuadran ke-1 atau kuadran pertama, sin 60 ini sama saja seperti sin 90 dikurang 30. Oke, jadi alfanya di sini adalah 30, ini alfa. Nah, kemudian sin 90 dikurang alfa, coba kita lihat ke rumus yang pertama. Sin 90 kurang alfa itu sama saja seperti cos alfa.
Jadi ini sama saja seperti cos alfa. Cos alfanya itu apa? Alfanya adalah 30. Jadi sin 60 itu nilainya akan sama dengan cos 30. Oke, jadi cos 30 itu adalah setengah akar 3. Nah, ini kalau misalkan kita menggunakan rumus yang ada di kuadran 1 gitu ya. Atau contoh lagi, misalkan nilai dari kotan berapa ya? Kotan 60 deh. Nilai dari kotan 60 kalau kita lihat langsung di tabel sudut istimewa itu nggak ada. Kalau kita menggunakan rumus berarti gimana? Ini sama aja seperti kotan 90 dikurangi berapa biar hasilnya 60, dikurang dengan 30. Dan ini adalah alfa. Oke. Jadi kotan 90 kurang alfa, kita lihat yang ini ya. Kotan 90 kurang alfa itu sama aja seperti tan alfa. Oke. Jadi sama aja seperti tan alfa. Nah, ini sama aja seperti tan alfa. Alfanya adalah yang mana? Alfanya adalah yang 30. Jadi nilai dari kotan 60 itu sama aja seperti tan 30. Tan 30 itu adalah 1/3 akar 3. Oke, kita lanjut ya. Ini baru yang rumus yang ada di kuadran 1. Kita lanjut sekarang. Rumus yang ada di kuadran kedua. Kuadran 2. Kuadran 2 ini dari 90 sampai 180. Nah, ini rumusnya kita tulis dulu aja. Sin 90 ditambah alfa, kemudian itu jadinya adalah cos alfa, kemudian cos 90 tambah alfa itu adalah min sin alfa, kemudian tan 90 tambah alfa itu sama aja seperti min kotan alfa. Oke, kemudian kalau kebalikannya kosekan 90 tambah alfa itu sama saja seperti sekan alfa. Kemudian kalau sekan 90 tambah alfa itu sama saja seperti min kosekan alfa, dan kotan dari 90 tambah alfa sama saja seperti min tan alfa. Oke, contoh misalkan gini, misalkan nilai dari sin 120 derajat misalkan. Sin 120 derajat itu berapa? Kalau kita langsung melihat sudut istimewa atau di dalam tabel sudut istimewa itu nggak ada ya nilai dari sin 120. Jadi ini harus kita gunakan rumus di kuadran kedua. Sin 90 tambah alfa. Berarti ini sin 90 ditambah berapa biar hasilnya 120? Ditambah 30. Berarti alfanya adalah ini ya. Ini adalah alfanya. Oke. Berarti sama aja seperti, coba lihat, sin 90 tambah alfa itu sama saja seperti cos alfa. Oke, sama saja seperti cos alfa. Alfanya adalah 30 derajat. Nah, cos 30 derajat itu nilainya berapa? Nilainya adalah setengah akar 3. Jadi sin 120 derajat itu sama saja seperti setengah akar 3. Oke, itu adalah contoh yang pertama ya.
Kemudian contoh yang kedua, misalkan nilai dari cos 135 derajat berapa sih? Nah, cos 135 derajat ini ada di kuadran 2, berarti kita harus menggunakan rumus yang ada di kuadran kedua. Jadi ini cos dari 90 ditambah berapa biar hasilnya 135. 90 ditambah 45 derajat. Oke, berarti ini adalah alfanya ya. 45 ini adalah alfanya. Nah, jadi cos 90 tambah alfa itu nanti jadinya adalah min sin alfa. Sama dengan min sin alfa. Alfanya adalah 45 derajat. Nah, jadi ini nilainya adalah min setengah akar 2. Karena sin 45 itu adalah setengah akar 2. Oke, cukup ya. Ini adalah contoh penggunaan dari rumus yang ada di kuadran kedua. Rumusnya itu yang 90 ditambah alfa. Nah, ada yang lebih mudah lagi sekarang, tapi masih di dalam kuadran 2. Oke, kuadran 2. Rumus yang kita gunakan gini. Sin 180 kurang alfa itu sama saja seperti sin alfa. Kemudian cos 180 dikurangi alfa itu sama saja seperti min cos alfa. Kemudian tan 180 kurang alfa itu sama aja seperti min tan alfa. Oke, jadi di sini kita nggak merubah bentuknya. Yang tadinya sin tetap sin, kemudian yang tadinya cos tetap cos, cuma di sini ada penambahan negatif karena di kuadran kedua yang positif itu hanya sin. Jadi untuk cos sama tan itu negatif nanti nilainya. Oke, kemudian untuk tan juga dia tetap tan, tapi menjadi negatif karena dia posisinya ada di kuadran kedua. Oke, kemudian kalau yang kebalikannya gimana? Kebalikannya juga sama. Jadi misalkan kosekan 180 kurang alfa itu sama saja seperti kosekan alfa. Kenapa nilainya positif? Karena kosekan itu adalah kebalikan sin. Dan sin di kuadran kedua itu nilainya positif, gitu ya. Kemudian kalau sekan 180 dikurangi alfa itu sama aja seperti min sekan alfa. Oke, karena nilai sekan itu di kuadran kedua adalah negatif. Oke, kemudian kotan sekarang. Kotan 180 kurang alfa itu sama saja seperti min kotan alfa. Oke, ini disingkat aja jadi kot gitu ya. Nah, contohnya kita gunakan contoh yang sama deh. Contoh misalkan nilai dari sin 120. Sin 120. Kalau tadi kita menggunakan rumus yang 90 tambah alfa, kalau sekarang kita menggunakan rumus yang 180 dikurang alfa. Oke, sin 120 kurang sin 180 kurang berapa nih biar hasilnya adalah 120 dikurang 60. Jadi alfanya adalah 60 derajat. Oke. Kemudian ini sama saja seperti sin alfa. Coba lihat, sin 180 kurang alfa itu sama aja seperti sin alfa. Jadi ini sama saja seperti sin 60 derajat. Sin 60 derajat itu adalah setengah akar 3. Oke, jadi nilai sin 120 itu adalah setengah akar 3. Nah, contoh yang kedua, cos 135. Cos 135 ini sama saja seperti ini sama saja seperti cos 180 dikurangi berapa biar hasilnya 135? Dikurang 45 derajat. Oke.
Kemudian di kuadran kedua nilai cos ini negatif. Oh ya, ini alfanya adalah 45 ya. Jadi ini adalah alfanya. Jadi ini adalah cos alfa atau cos 45. Kita lihat rumusnya. Cos 180 kurang alfa itu sama saja seperti min cos alfa. Berarti min cos alfanya adalah 45 derajat. Jadi ini sama saja hasilnya adalah min setengah akar 2. Oke, karena cos 45 itu adalah setengah akar 2. Ada di tabel sudut istimewa. Nah, ini adalah rumus yang ada di kuadran kedua. Oke, jadi kuadran 3 ya. Rumus yang pertama adalah sin 180 ditambah alfa. Ini sama saja seperti min sin alfa. Oke, kemudian cos 180 ditambah alfa. Ini sama saja seperti min cos alfa. Kemudian tan 180 ditambah alfa itu sama saja seperti tan alfa. Oke. Nah, kebalikannya juga kalau sin itu kebalikannya adalah kosekan ya. Jadi kosekan 180 plus alfa itu sama saja seperti min kosekan alfa. Kemudian sekan 180 tambah alfa itu sama saja seperti min sekan alfa. Kemudian kalau kotan 180 tambah alfa itu sama saja seperti kotan alfa. Oke, jadi kalau kita menggunakan 180 tambah alfa, fungsi trigonometrinya itu tidak berubah. Jadi kalau sin tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Oke, karena di kuadran ketiga itu yang positif hanya tan. Jadi selain tan nilainya negatif. Jadi sin nilainya negatif, cos nilainya negatif. Gitu ya. Contoh. Misalkan tentukan nilai dari cos berapa ya? 225 derajat. Nah, berarti ini ada di kuadran 3. Berarti kita gunakan rumus sudut berelasi yang ada di kuadran 3. Ini cos 180 ditambah dengan berapa? Biar hasilnya itu 225. Ditambah dengan 45 derajat. Jadi ini sama aja ini ya, alfa ya. Ini alfa. Jadi hasilnya adalah, coba lihat, cos 180 tambah alfa itu jadinya adalah min cos alfa. Jadi ini adalah min cos 45 derajat. Nah, nilainya adalah berapa nih? Setengah akar 2. Oke, ingat ya, ada negatifnya karena di kuadran ketiga nilai cos itu negatif. Oke, contoh selanjutnya. Misalkan nilai dari sin 210 derajat misalkan. Sin 210 derajat itu sama aja sin 180 ditambah dengan 30. Berarti 30 ini adalah alfanya. Nah, kemudian coba lihat di rumusnya, sin 180 tambah alfa itu jadinya adalah min sin alfa. Alfanya adalah 30 derajat. Jadi min sin 30. Sin 30 itu adalah setengah. Jadi hasilnya min sin setengah. Oke. Bisa ya. Nah,
contoh selanjutnya deh, misalkan nilai dari tan 4/3 V. Nah, ini pakai radian nih. Nah, caranya gimana? Kita ubah dulu satu-satu. 4/3 V itu sama aja seperti tan berapa nih? 240 ya? Iya benar ya, 240 derajat. Karena 180 dibagi 3 itu 60, 60 kali 4, 240. Oke, tan 240 ada di kuadran 3 ya. Berarti ini sama aja 180 ditambah berapa biar hasilnya 240 ditambah 60. Oke, 60 ini adalah alfanya. Ini adalah alfanya. Berarti nanti jadinya adalah, coba lihat, tan 180 tambah alfa itu jadinya adalah tan alfa. Berarti ini jadinya adalah tan alfa. Alfanya adalah 60 derajat. Tan 60 derajat itu adalah akar 3. Oke, mudah ya. Jadi itu untuk rumus yang ada di kuadran ketiga. Nah, ini baru rumus yang pertama. Ada lagi rumus yang kedua nanti. Rumus yang kedua kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, rumus yang kedua di kuadran ketiga. Kuadran 3. Ini kita menggunakan 270 dikurang dengan alfa. Untuk cos juga, cos 270 kurang alfa. Kemudian tan 270 kurang alfa. Nah, sin 270 dikurangi alfa itu jadinya adalah min cos alfa. Kemudian kalau cos 270 dikurangi alfa itu jadinya min sin alfa. Kalau tan itu jadinya adalah, min ya, karena tan positif. Ini adalah kotan alfa. Oke. Nah, kemudian untuk yang lawannya, lawan sin adalah kosekan. Jadi kosekan 270 dikurangi alfa itu adalah min sekan alfa. Oke. Kemudian kalau sekan 270 kurangi alfa itu sama saja seperti min kosekan alfa, dan kotan 270 kurangi alfa itu adalah tan alfa. Contoh misalkan misalkan yang sama aja deh kayak tadi adalah sin 225 sin 210 sin 210 misalkan sin 210 derajat. Kalau kita menggunakan rumus ini berarti sama aja seperti sin 270 dikurangi berapa nih biar 210 kurang 60. Oke, ini adalah alfanya 60. Kemudian sin 270 dikurangi alfa itu sama saja seperti min cos alfa. Alfanya adalah 6. Jadi min cos 60 itu adalah min setengah. Oke, gitu ya. Ini adalah contoh yang rumus kedua yang ada di kuadran ketiga. Kita lanjut ke kuadran keempat ya. Di kuadran keempat ini juga ada dua rumus. Oke, kuadran keempat ya, kuadran 4. Jadi rumus yang pertama itu kalau misalkan sin 270 ditambah alfa, kemudian cos 270 ditambah alfa, kemudian ada tan 270 ditambah alfa. Jadi kalau misalkan kita menggunakan rumus yang pertama ini atau rumus yang 270 ditambah alfa, itu akan merubah trigonometrinya. Yang tadinya sin itu jadi cos.
Tapi karena di kuadran keempat yang positifnya cos, maka nilai sin nanti berubah jadi negatif. Negatif cos alfa gitu ya. Kalau ini jadi sin alfa, kalau yang ini jadi min kotan alfa. Oke. Kemudian untuk kebalikannya, kosekan 270 ditambah alfa itu jadinya adalah min sekan alfa. Kemudian kalau sekan 270 ditambah alfa itu adalah kosekan alfa, dan kotan 270 ditambah alfa itu adalah min tan alfa. Ini kalau kita menggunakan yang 270 ditambah alfa. Nah, kemudian yang rumus yang keduanya gimana? Yang sin 360 dikurang alfa. Jadi kalau yang kita menggunakan 360 kurang alfa ini tidak merubah trigonometrinya. Jadi yang sin tetap sin alfa, tapi ditambahin min ya. Karena sin di kuadran keempat itu nilainya negatif. Kemudian cos 360 dikurangi alfa itu sama saja seperti cos alfa. Oke. Kemudian kalau tan 360 kurangi alfa itu tetap tan, tapi nilainya negatif. Tetap tan, berarti tan alfa. Kemudian kebalikannya, kosekan 360 kurang alfa itu sama aja seperti kosekan alfa, ada min ya. Kemudian kalau sekan 360 kurangi alfa itu sama saja seperti sekan alfa. Kemudian kalau kotan 360 kurangi alfa itu tetap kotan alfa, tapi ada negatifnya di sini. Oke, ini adalah dua rumus yang ada di kuadran keempat. Bisa menggunakan 270 ditambah alfa, bisa menggunakan 360 dikurang alfa. Contoh, misalkan yang ditanyakan adalah nilai dari tan 300 yang 310, misalkan 315 derajat. Oke, kita menggunakan rumus yang pertama dulu ya. Ini sama saja seperti tan 270 ditambah 45 derajat ya. Jadi ini alfanya. 45 ini adalah alfanya. Ini sama aja seperti tan sama aja seperti kotan 45 derajat. Ini min ya, min kotan 45 derajat. Ini sama saja seperti min 1 per tan 45 ya. Jadi nilainya adalah berapa nih? Sebelahnya aja sama aja seperti min 1 per 1, yaitu min 1. Oke, itu kalau kita menggunakan rumus yang pertama atau yang 270 ditambah alfa. Bagaimana kalau misalkan kita menggunakan rumus yang kedua atau yang 360 dikurang alfa? Berarti ini tan 315 itu sama saja seperti min sama saja seperti tan 360 kurang 45 ya. Nah, ini sama aja min tan
Ini alfanya, tan alfa, tan 45 berarti. Oke, tan 45 itu adalah min 1. Oke, jadi lebih gampang yang tidak mengubah trigonometrinya. Oke, nah ini adalah contoh dari sudut berelasi. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita nggak hafal dengan rumus-rumus yang ada. Jadi kita hanya perlu tahu nilai trigonometri di berbagai kuadran. Tadi di kuadran 1 ini 90 ya. Ini 180. Ini 270. Dan ini adalah 360. Di KW1 ada di kuadran 1 itu yang positif semua positif. Kemudian di kuadran 2 yang positif adalah sin. Begitu juga kebalikannya. Kemudian di kuadran ketiga itu yang positif itu adalah tan beserta kebalikannya, dan kuadran keempat itu adalah yang positif adalah cos. Nah, kita hanya perlu ingat ini aja. Jadi misalkan yang ditanya gini, oh ya sama ini, sama yang 180 dikurangi alfa yang tidak mengubah trigonometrinya. Jadi kalau kita menggunakan rumus ini, kalau di kuadran 2 kita gunakannya 180 kurang alfa. Kalau di kuadran ketiga 180 tambah alfa. Kalau kuadran keempat 360 dikurang alfa. Kita hanya perlu ingat ini aja. Insya Allah bisa. Contoh misalkan gini. Nilai dari cos 215. Oke, 215 adanya di kuadran keberapa? Adanya di kuadran ke-3. Di kuadran ketiga nilai cos itu positif atau negatif? Nilai cos adalah negatif. Jadi ini negatif cos. Yang kita gunakan adalah 180 ditambah berapa biar hasilnya 215? Ditambah 45 derajat. Oke, tadi gimana? Karena 215 itu ada di kuadran ketiga dan nilai cos di kuadran ketiga itu adalah negatif, maka kita tulis negatif di sini. Kemudian cosnya kita tulis lagi. Rumus yang kita gunakan adalah yang 180 ditambah alfa. Oke, jangan yang 270 dikurangi alfa. Kalau 270 dikurangi alfa itu merubah trigonometrinya. Jadi yang perlu kita ketahui adalah rumus yang tidak mengubah trigonometrinya. Oke, jadi ini sama saja seperti min cos 45 derajat. Jadi ini adalah alfa. Oke, jadi nilainya berapa nih? Min setengah akar 2. Gitu ya. Nah, kemudian contoh berikutnya misalkan gini. Tan 135 derajat. 135 derajat itu adanya di kuadran ke-2. Nilai tan di kuadran kedua itu negatif. Ini negatif tan. Kuadran kedua itu yang tidak mengubah trigonometrinya adalah yang 180 kurang alfa. 180 dikurangi berapa biar hasilnya 135? Dikurangi 45. Jadi ini sama saja seperti min tan 45 derajat. Oke, ini sama saja hasilnya adalah min gitu. Kalau misalkan kita nggak menguasai semua rumus yang ada di kuadran masing-masing tadi, jadi kita hanya perlu menguasai ini aja, gambar ini aja. Oke, jelas ya. Oke, terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.